Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di ibadah Paskah Gabungan Komisi Pelaut dan Komisi Maria Marta yang kami lakukan di saat ini secara online. Ibadah kita hari ini mengangkat tema perjumpaan yang memulihkan. Dan pemberitaan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Petrus Budi Setiawan. Saat ini sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita minta pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kita, menyiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Amin. Hari ini ada sukacita dan kebahagiaan besar yang dialami oleh semua orang percaya. Yesus Kristus yang kita sembah, Dia sudah bangkit, Dia menang, maut sudah dikalahkan, keraguan berganti menjadi kepastian, kebinasaan berubah menjadi keselamatan. Kristus bangkit, soraklah.
Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, Bapa yang rela mati berkorban untuk kami orang berdosa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu di saat ini Tuhan, karena Tuhan telah menghimpunkan kami, baik dari Komisi Maria Martha dan Komisi Pelaut, dan saudara-saudara yang ada di Indonesia. Kami mau beribadah, biarlah ibadah Paskah yang kami lakukan di saat ini secara online. Semuanya ini dapat berjalan di dalam tuntunan dan penyertaan tangan kasih-Mu. Berkati semua alat yang kami pakai Tuhan, dan berkati teman-teman yang saat ini masih berusaha untuk bergabung, biarlah semua dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Demi nama-Mu anak Yesus Kristus yang telah mati dan berkorban bagi kami berdoa. Amin. Kami mendengarkan video litani Maria Martha dan Pelaut. Roma 3 ayat 11, 12, dan 23. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kristus bangkit. Matius pasal 28 ayat pertama sampai 2 dan ayat kelima sampai 6. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Menengok kubur itu, maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Akan tetapi, malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu Tuhan Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup baru dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah.
Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja orang Yahudi, tapi tulislah, Orang ini berkata, aku Raja orang Yahudi." Yang sudah aku tulis tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya. Saudari ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, Dia ibumu. Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, Aku haus. Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib. Mereka memintanya karena saat itu hari Jumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Apalagi Sabat kali ini adalah perayaan Kudus. Maka para prajurit mematahkan lebih dulu kaki orang pertama, kemudian orang kedua yang disalibkan bersama Yesus. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal, jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar. Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan.
Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang Dia yang sudah mereka tikam. Setelah itu, Yusuf yang berasal dari kota Arimatea minta izin pada Pilatus untuk mengambil jenazah Yesus. Yusuf adalah pengikut Yesus, tapi secara diam-diam karena dia takut pada para penguasa Yahudi. Pilatus memberi izin kepadanya, maka Yusuf pun pergi mengambilnya. Nikodemus yang dulu pernah menemui Yesus pada malam hari, pergi bersama Yusuf. Saat itu dia membawa sekitar 30 kg campuran dari ramuan mur dan gahar. Kedua orang itu mengambil jenazah Yesus dan membungkusnya dengan kain kafan dan ramuan wangi, menurut adat orang Yahudi saat menyiapkan jenazah untuk dikubur. Di tempat Yesus disalibkan, ada sebuah taman, dan di dalamnya ada makam yang masih baru yang belum pernah dipakai untuk mengubur. Karena hari Sabat sudah dekat, dan karena makam itu tidak jauh, mereka meletakkan jenazah Yesus di sana. Terpujilah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia Allah. Bersama dengan vokal grup dari Komisi Maria Marta, mari kita nyatakan syukur kita kepada Allah dengan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan
Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, saat ini kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Petrus Budi Setiawan. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kesempatan istimewa. Di tengah-tengah keterbatasan untuk berjumpa secara fisik, kami diberi anugerah untuk bisa secara virtual menikmati persekutuan dan juga ibadah pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Engkau menolong kami supaya kami menangkap apa yang Tuhan mau kami pahami dan perkara-perkara yang Tuhan mau kami ubah dalam kehidupan kami. Kami mempersiapkan hati kami supaya Roh Kudus bekerja dengan leluasa dan kami menjadi orang-orang yang dipengaruhi oleh karena kebenaran yang kami dengarkan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Sekali lagi selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Kalau kita berbicara mengenai rangkaian Paskah, itu dimulai dari hari-hari yang sering kali kita peringati sebagai Kamis Putih, kemudian ada Jumat Agung, Sabtu Sunyi, kemudian Paskah Kebangkitan, sampai nanti kepada kenaikan Tuhan Yesus. Itu masih satu rangkaian yang sangat dekat. Dan di dalam setiap peristiwa tersebut ada tokoh-tokoh yang muncul yang seringkali mewarnai peristiwa tersebut, ya. Ada banyak tokoh. Namun kali ini kita akan melihat dan kita akan konsentrasi kepada dua tokoh, yaitu Petrus dan Yesus. Kalau kita mendengar kata Petrus atau nama Petrus, tentu yang paling kita ingat adalah peristiwa bagaimana Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Tentu Petrus juga punya banyak kelebihan. Dia melakukan banyak perkara-perkara yang baik dan bahkan perkara-perkara yang ajaib. Ya, dia menyembuhkan orang dan seterusnya. Namun tidak bisa tidak, peristiwa penyangkalan Petrus menjadi peristiwa yang sangat melekat kepada pribadi itu. Menjadi satu cap, menjadi satu trademark Petrus yang menyangkali, gitu ya. Dan itu sungguh tidak enak peristiwa tersebut. Petrus sendiri mungkin kalau dia berpikir ulang, dia akan bertanya kenapa di hari itu, di malam itu, saya memutuskan untuk menyangkal, untuk mengatakan tidak mengenal pribadi itu. Dan peristiwa itu begitu menghantui dia. Petrus sudah memulai sesuatu dengan sangat baik. Dia berani meninggalkan jala, meninggalkan perahu, meninggalkan katakanlah laut atau danau itu, bahkan meninggalkan keluarganya untuk mengikut Yesus. Dan dia dikenal sebagai murid yang sangat vokal, seringkali lebih sering bereaksi dengan cepat, menunjukkan keberaniannya. Dia menjadi semacam pemimpin bagi rekan-rekannya. Dan tentu kepada Petrus itu ada banyak harapan yang diberikan oleh teman-temannya maupun oleh Tuhan Yesus sendiri. Orang sudah bisa memperkirakan begitu melihat karakter Petrus yang begitu pemberani, begitu semangat, ya, begitu antusias. Orang berkata dia pasti akan menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin Kristen bahkan. Seperti menggantikan, kalau Tuhan Yesus tidak ada, Petrus itu akan menggantikan figur Yesus di dunia ini. Jadi ada begitu banyak harapan. Dan Petrus mungkin di hari-hari waktu dia mengikut Yesus, dia mungkin juga berpikir, saya akan melanjutkan posisi ini, ya, saya akan melanjutkan kesetiaan saya kepada Yesus dan saya akan menjadi orang yang akan memberikan pengaruh bagi dunia kekristenan kelak. Namun Petrus kemudian dia melihat bagaimana dirinya tidak bisa mewujudkan mimpinya. Dengan mudahnya dia takluk kepada pertanyaan seorang hamba perempuan dan dia mengatakan saya tidak mengenal Yesus. Dia sendiri sangat kecewa dengan dirinya. Dia pikir dia seorang yang kuat, seorang yang setia, seorang pemimpin yang berani. Ternyata dia seorang pecundang, seorang yang kalah, seseorang yang tidak setia, seseorang yang runtuh di akhir-akhir perjalanan. Sudah 3 tahun dia setia. Di ujungnya dia sepertinya jatuh runtuh. Dan dia sangat malu. Dia sangat menyesal. Dan ketika dia berpikir Yesus yang dibanggakan, Yesus yang diharapkan, Yesus yang adalah Tuhannya itu, ditangkap, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Dia sempat juga frustrasi, bahkan dia kehilangan harapan. Apa yang bisa saya harapkan dari Tuhan saya yang saya banggakan ternyata juga sepertinya kalah begitu. Dan kemudian apa yang ditulis di Alkitab,
Petrus memilih untuk kembali mengambil jalannya, kembali menaiki perahunya, kembali ke danau itu, dan dia berkata, saya mau menangkap ikan. Saya kembali kepada profesi lama. Sepertinya dia ingin mengatakan, harapan saya sudah runtuh, sudah tidak ada lagi gunanya berpikir tentang kekristenan, saya mau kembali. Ada semacam kefrustrasian, ada semacam perasaan gagal, dan tidak ada lagi harapan. Itu kondisi yang bukan saja telah dialami oleh Rasul Petrus, tapi juga mungkin bisa kita alami dalam kehidupan kita. Ada perasaan gagal dalam hidup. Kita mungkin punya impian, punya harapan, punya cita-cita, punya semacam standar kehidupan yang baik. Sebagai kepala keluarga mungkin, sebagai seorang pelaut, sebagai seorang pekerja, sebagai orang Kristen. Kita mungkin punya harapan, orang Kristen yang baik seperti apa? Kepala keluarga yang baik seperti apa? Namun kita menemukan diri kita ternyata mungkin jauh dari harapan itu. Kita mungkin merasa saya bukan suami yang bertanggung jawab, saya bukan kepala keluarga yang bertanggung jawab, saya bukan orang Kristen yang baik. Bahkan kalau seperti Petrus yang lebih dikenal dengan kejatuhannya dan penyangkalannya dibanding dengan kebaikannya, mungkin kita pun kalau mengevaluasi diri kita melihat bahwa hidup kita yang buruk, hidup kita yang kurang pantas, hidup kita yang tidak seperti yang kita inginkan itu lebih keluar, lebih mencuat, dan lebih dominan dalam hidup kita dibanding dengan keberhasilan dan kebaikan kita. Kita merasa malu, kita merasa gagal, kita merasa saya ini bukan orang yang seperti saya harapkan, seperti yang orang lain harapkan, seperti yang keluarga harapkan, seperti yang istri dan anak-anak saya harapkan. Terus kita berpikir, ya sudahlah, memang saya manusia yang lemah, dan mungkin di tahap itu kita frustrasi, dan kita memilih untuk kembali atau meninggalkan semua mimpi kita kembali pada kehidupan kita yang lama, dan menikmati hidup kita yang lama. Toh kita berkata, tidak ada orang yang sempurna. Ya sudahlah, saya seperti ini. Petrus mungkin ada di titik, dia menyerah, dia berkata, ya sudahlah, saya tinggalkan impian saya. Dan kita tidak bisa membayangkan pada waktu dia mendengar Yesus itu bangkit. Bukan cuma bangkit, langsung pergi. Yesus bangkit dan masih ada di dunia untuk beberapa hari. Dan tentu dia tahu bahwa satu hari kelak, dia akan bertemu dengan Yesus yang bangkit, dan Yesus yang dikhianati itu, yang disangkalnya itu. Saya tidak tahu bagaimana Petrus mempersiapkan pertemuan itu. Petrus mempersiapkan perjumpaan itu. Dan kita juga bisa membayangkan Yesus yang juga mungkin kecewa dengan Petrus. Seseorang yang diharapkan ternyata menyangkal dia. Seseorang yang akan menjadi tumpuan bagi masa depan kekristenan ternyata melarikan diri. Seseorang yang dianggap sebagai pemimpin, penggerak teman-temannya, ternyata akan menjadi bahan cemoohan, bahan hinaan teman-temannya. Yesus pun mungkin kecewa dengan Petrus. Dan kita berpikir, kalau kedua orang ini bertemu, Yesus yang mungkin kecewa dengan Petrus, kemudian Petrus yang juga mungkin takut bertemu dengan Yesus, Yesus akan bicara apa? Akan ngomong apa kepada saya kalau saya bertemu dengan dia? Kemarahan seperti apa yang akan saya lihat, saya terima dan saya dengarkan dari Yesus? Itu mungkin pemikiran Petrus. Saya akan dihajar, saya akan dihukum, saya akan dicemooh seperti apa oleh Yesus. Itu mungkin yang ada dalam pikirannya. Dan teks kita pada malam hari ini dari Yohanes pasal 21, Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 itu menggambarkan pertemuan dua orang ini. Perjumpaan Yesus yang kecewa tentunya, dan Petrus yang juga kecewa dengan hidupnya, yang sudah seperti menyerah, yang mungkin takut dengan pertemuan tersebut. Kita melihat pertemuan tersebut. Yohanes 21, 15-19 akan saya bacakan bagi kita sekalian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Menarik bukan? Pertemuan kedua orang ini yang kita mungkin berpikir menjadi pertemuan yang sangat sangat menakutkan, pertemuan yang sangat menyedihkan, pertemuan yang mungkin akan muncul dalam bentuk kemarahan, seseorang akan menunduk malu dan akan dihajar begitu ya. Kita mungkin berpikir Yesus akan begitu bertemu dengan Petrus, dia akan mengungkit penyangkalan itu. Dia berkata, Petrus, hari itu, malam itu, mengapa engkau begitu mudah menyangkal aku? Di mana keberanianmu? Ya, apa artinya ini? Ya. Atau mungkin kemudian ketika Petrus menangis, memohon maaf, kita berpikir Yesus akan berkata terlambat. Sudah tidak ada gunanya permohonan maafmu. Engkau tidak lagi bisa aku pakai, engkau tidak berguna. Kita mungkin akan mendengar, kita berpikir akan mendengar semacam itu. Namun tidak. Ketika mereka bertemu, Yesus tidak memulai dengan percakapan tentang penyangkalan Petrus. Tentang kehidupannya. Kalau kita membaca lebih awal, itu mereka mulai dengan makan-makan. Jadi mereka sampai ke pantai, Yesus sudah menyediakan ikan bakar, ya lengkap dengan bumbunya begitu kira-kira ya. Yang kemudian dia mulai mengundang mereka makan. Setelah mereka makan, santai begitu, kenyang, baru kemudian Yesus berbicara. Dan lihat, Yesus tidak memulai dengan menghukum, memarahi, mengungkit rasa bersalah. Bukan berarti Yesus tidak peduli dengan penyangkalan Petrus. Bukan berarti penyangkalan Petrus itu tidak ada kesalahannya, tidak. Tapi Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Lebih daripada mereka ini? Di dalam pertanyaan itu, sebetulnya sudah menyangkut dan melingkupi banyak hal, termasuk penyangkalan Petrus. Mungkin secara luas Yesus ingin berkata, Petrus, sejauh mana engkau mengasihi aku? Engkau sayang enggak kepada saya? Petrus ingat. Mungkin waktu dia akan berkata, Tuhan engkau tahu, aku mengasihi engkau. Sebelum dia menjawab atau di tengah-tengah menjawab, dia ingat. Kalau aku mengasihi engkau, mengapa dulu aku menyangkal? Kalau aku mengasihi engkau, mengapa dulu aku mengatakan aku tidak mengenal engkau? Ini kasih seperti apa? Nah, jadi jawaban Petrus yang 3 kali, karena Yesus bertanya 3 kali, itu di dalamnya syarat dengan makna. Mungkin Petrus ingin berkata, Tuhan, sebetulnya engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu kerinduanku. Engkau tahu keinginan hatiku. Engkau tahu perjuanganku. Aku ingin mengasihi engkau. Aku ingin menunjukkan betapa aku mencintai engkau. Aku ingin menjadi orang yang baik. Tapi aku tidak sekuat itu. Aku tidak segigih itu. Aku gagal, Tuhan. Hari itu aku menyangkal. Hari itu aku mengaku tidak kenal. Sebetulnya itu bukanlah karakterku. Aku tidak punya niat semacam itu. Tapi aku gagal. Kita adalah orang-orang yang tentu juga orang-orang yang punya niat, punya kerinduan, punya harapan. Hidup kita menjadi semakin baik. Kita tidak ingin berbuat kejahatan. Kita tidak ingin berbuat hal-hal yang memalukan. Kita tidak ingin berbuat hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Kalau dibikin daftar, Tuhan saya ingin baca Alkitab dengan baik, saat teduh dengan baik, ke gereja. Saya ingin tidak mabuk-mabukan, tidak berjudi, tidak main perempuan. Saya ingin hidup saya itu menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak sedih dengan hidup saya. Kepala keluarga yang baik, suami yang baik, ayah yang baik, pekerja yang baik.
Saya ingin. Namun mungkin kemudian kita melihat hidup kita seringkali jatuh. Tidak mampu mencapai yang kita inginkan. Apakah kita mengasihi Tuhan? Ya, kita mengasihi Tuhan. Namun kasih kita itu kenyataannya tidak memperlihatkan kasih yang seperti kita inginkan. Tuhan Yesus tahu. Bukan berarti kita tidak mengasihi itu beres-beres atau oke-oke saja. Tapi perhatikan bagaimana Yesus menolong Petrus. Aku tahu kelemahanmu. Aku tahu perjuanganmu. Aku tahu kegagalanmu. Dia berkata, maukah engkau mengalami pemulihan? Maukah engkau mengalami perubahan? Perhatikan. Kalau ada orang berbuat kesalahan besar, ya, misalnya kalau rekan-rekan pelaut ya, misalnya di kapal itu kita melakukan kesalahan besar, ya kita ada kelalaian besar sampai kapal rusak, ya kita tidak bertanggung jawab, atau bahkan kita dengan sepertinya sengaja membuat kerugian di kapal, atau kita mungkin mencuri barang-barang di kapal, gitu ya. Saya pikir pemilik kapal atau company ada beberapa pilihan. Yang pertama, menangkap kita dan membawa kita ke polisi. Itu hak mereka. Ya, kita akan dihukum karena kita bersalah. Jelas, itu tidak salah. Namun kalau kita punya bos yang baik, mungkin dia tidak menangkap kita, tidak membawa kita ke polisi, tapi dia memaafkan dan melupakan. Tapi kemudian kita dipecat dari karyawan. Kita diminta turun dari kapal, dan kemudian kita kehilangan pekerjaan. Namun tidak dipenjarakan. Waduh, itu pun sudah luar biasa baiknya. Kalau kita dipenjarakan, ya memang itu sepantasnya. Kalau kita dimaafkan, tidak dipenjarakan, walaupun dikeluarkan, itu sudah merupakan anugerah. Kita tidak masuk penjara, mungkin bisa 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau ada bos yang bukan saja mengatakan, oke lah, saya ampuni, kamu tidak usah saya laporkan ke polisi. Saya ampuni. Dan bukan cuma diampuni, kamu tetap bekerja. Kita dipindahkan ke kapal lain yang lebih bagus. Dan kita dinaikkan pangkat kita. Waduh, pasti nggak ada ya, yang bos semacam itu ya. Ini bos yang apa ini ya? Tidak dibawa ke polisi, tidak dikeluarkan, bahkan diampuni dan dinaikkan pangkatnya. Yesus melakukan itu kepada Petrus. Petrus bukan cuma diampuni, tidak dihukum, tapi Petrus kemudian diberikan kesempatan dan tanggung jawab baru. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus itu terbukti tidak setia beberapa hari yang lalu. Petrus terbukti tidak kokoh. Kenapa dipercayakan domba untuk dikelola, untuk digembalakan? Karena Yesus tahu bahwa ketika seseorang bersedia untuk diampuni, dipulihkan, diubahkan, dan menuruti pekerjaan Tuhan dalam perubahan tersebut, dia bisa menjadi seseorang yang berbeda. Petrus tidak otomatis berubah. Dia butuh waktu, tapi di dalam penjagaan Tuhan, Petrus kemudian menjadi orang penting di Yerusalem, menjadi soko guru atau menjadi pendeta utama di Yerusalem. Dia kemudian dipakai Tuhan menulis 1 Petrus dan 2 Petrus, surat yang sangat penting. Mengapa? Petrus yang jatuh, Petrus yang lemah, Petrus yang terpuruk, Petrus yang hidupnya seakan-akan bisa menjadi sampah, Petrus yang dicemooh oleh banyak orang, dia mengalami perjumpaan, encounter with God. Perjumpaan, bukan cuma berjumpa, bukan cuma sekedar lewat, bukan cuma sekedar say hello. Duduk bersama-sama dengan Tuhan, menikmati pengampunan Tuhan, menikmati pemulihan Tuhan. Perjumpaan itu perjumpaan yang memulihkan, perjumpaan yang mengubahkan. Kalau kita merindukan hidup kita berbeda dari yang dulu atau dari yang sekarang yang tidak kita sukai. Tapi kita kan bertemu dengan Tuhan setiap hari, betul. Tapi mungkin cuma perjumpaan yang sekedar berjumpa, say hello, cuma sekedar lewat ketemu begitu. Pernahkah kita duduk diam di hadapan Tuhan, mengatakan, mengakui, menyatakan kelemahan kita, kejatuhan kita, ketidakmampuan kita, keburukan kita, daftar hal-hal yang tidak kita sukai, daftar hal-hal yang kita tahu membuat Tuhan sedih, dan kita berkata, Tuhan, aku bawa kepadamu segala sampah hidupku. Engkau mengetahui hidupku yang buruk ini.
Dan aku tidak mau tinggal di sana. Aku mau dilepaskan, aku mau dikeluarkan. Tuhan ampuni aku. Tuhan ubah hidupku. Tuhan pulihkan aku. Tuhan beri aku kesempatan lagi. Supaya kemudian hidupku berubah dan dipakai oleh Tuhan. Ia sanggup dan ia mau. Ia bukan saja mengampuni kita, ia bersedia memberikan kesempatan lagi kepada kita. Kesempatan untuk kita menjadi dipakai oleh Tuhan. Lupakan masa lalu yang buruk. Kalaupun kita ingat, itu menjadi pelajaran. Tapi jangan sampai masa lalu yang buruk membuat kita tenggelam, kita frustrasi, dan kita menyerah. Yesus menunggu kita untuk berjumpa dengan Dia. Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut itu adalah Yesus yang berjanji, aku akan mengubah hidupmu, aku akan memulihkan hidupmu, aku membuat hidupmu baru, dan aku memberi kepada kamu kesempatan. Menikmati pengampunan Tuhan menolong kita untuk bisa mengampuni orang lain. Menerima kesempatan dari Tuhan membuat kita juga memberi kesempatan kepada orang lain yang mungkin bersalah kepada kita. Semoga Paskah tahun ini menjadi tempat-tempat kita berjumpa dengan Allah dan dipulihkan kehidupan kita. Menjadi orang-orang yang baru. Menjadi orang-orang akan dipakai oleh Tuhan untuk masa depan yang lebih gemilang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena di dalam Engkau kami menemukan keteduhan. Kami tahu kami adalah orang-orang yang penuh dengan rasa bersalah dan hidup yang buruk. Namun di dalam Engkau kami tahu Engkau menyediakan pemulihan, pembaharuan, dan kesempatan untuk membangun dan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang sudah kami lewati. Ajar kepada kami untuk datang kepada Engkau dengan pengakuan-pengakuan yang jujur dan memohon supaya kesempatan itu diberikan lagi kepada kami. Terima kasih karena Yesus bangkit dan kebangkitan-Mu adalah pengharapan bagi kami. Demi nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, sebelum kita masuk dalam refleksi Paskah kita pada saat ini, mari kita sama-sama mendengarkan
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saat ini mari kita sama-sama berefleksi dan juga mengoreksi diri kita di hadapan Allah. Mari kita tundukkan kepala. Dengan kerendahan hati, mari kita bertanya di dalam hati kita, apakah kita sudah benar-benar berjumpa dengan Allah? Apakah kita sudah memulai dan masih berjuang untuk perubahan diri menjadi semakin serupa dengan Kristus? Atau justru perjumpaan dengan Allah hanya menjadi perjumpaan yang kita anggap biasa dan tidak mengubah kehidupan kita? Berbicaralah kepada Allah, jujurlah di hadapannya. Ia mau dan sedang mendengar kita. Berbicaralah kepada Allah. Ya Allah, pemilik hidup kami, tolonglah kami yang tidak mampu ini. Dengarlah seruan hati kami. Demi Kristus Yesus kami memohon. Amin. Dengan kasih-Nya yang lembut, Allah terus Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sambutlah undangan juru selamat dan ikutlah dia. Mari kita sampaikan kerinduan hati kita kepadanya dalam pujian Ikut Dikau Saja Tuhan. Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Bapak Ibu, kita masuk dalam doa syafaat.
Kami undang Pak Pendeta untuk bawakan kita dalam doa. Baik, kita akan berdoa bersama-sama. Nanti kemudian di akhir doa kita akan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami, bisa dari tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah yang hidup. Bukan saja Allah yang hidup, namun juga Allah yang peduli dengan kehidupan kami. Dengan demikian kami tahu setiap perjuangan kami untuk menjadi seorang yang baik, seorang yang benar, itu tidak luput dari pengawasan Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah kegagalan kami, Engkau adalah Allah yang menerima kami apa adanya. Engkau adalah Allah yang mengetahui betapa tidak mudahnya di dalam perjuangan untuk menjadi orang yang baik. Dan karena itu Engkau menyediakan pengampunan, penerimaan, dan pemulihan kepada mereka yang dengan sungguh-sungguh mengakui kesalahannya dan dengan hancur hati memohon supaya Tuhan mengampuni dan memberikan kesempatan lagi. Engkau menolong kami supaya kehidupan kami menjadi semakin baik. Baik kehidupan kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang memiliki norma-norma untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Engkau menolong kami. Tapi juga sebagai seorang yang bekerja, seorang karyawan yang baik di company kami masing-masing. Baik itu pekerjaan-pekerjaan yang sedang kami lakukan maupun pekerjaan-pekerjaan lainnya di samping pekerjaan-pekerjaan utama kami seperti tanggung jawab sebagai seorang ayah, seorang suami, seorang kepala keluarga. Engkau menolong Tuhan supaya kehidupan kami para pelaut khususnya dan juga rekan-rekan Maria Marta menjadi kehidupan yang penuh dengan tanggung jawab dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan terus kehidupan rekan-rekan pelaut khususnya mereka yang masih terus berjuang dengan tidak atau belum ada kesempatan untuk turun ke darat atau juga kesempatan bertemu dengan keluarga setelah sekian lama masa-masa pandemi ini. Berikan kekuatan, penghiburan, sukacita yang dari Tuhan, tapi juga kepasrahan kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau menolong para pelaut tetap memiliki hubungan yang baik dengan keluarganya, menjalin komunikasi yang sehat. Kami terus berdoa supaya juga Engkau menjaga kesehatan secara fisik, tapi juga kesehatan secara rohani. Bagi mereka yang masih terus memperjuangkan atau mendoakan untuk mencari pekerjaan atau perusahaan yang tepat, Engkau menolong mereka mempertemukan dengan perusahaan atau company yang tepat agar mereka bisa bekerja. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan dari bangsa-bangsa di dunia ini. Sewaktu mereka menangani pandemi, kami bersyukur untuk Singapura yang semakin mempermudah dalam aturan-aturan karena kondisi semakin membaik. Kami berdoa terus untuk Indonesia dan negara-negara yang masih terus berjuang. Berikan hikmat kepada mereka, para pemimpin, supaya dapat menemukan solusi atau policy-policy yang tepat. Kami berdoa untuk gereja kami GPO, supaya Tuhan menolong hamba Tuhan, majelis, para pengurus komisi, aktivis, supaya mereka bisa terus menggumulkan, memikirkan, dan menyediakan maupun memprogramkan hal-hal yang baik, kegiatan-kegiatan dan pembinaan-pembinaan yang menumbuhkan anggota jemaatnya. Terima kasih, kami menyerahkan terus pergumulan kami masing-masing, entah pergumulan keuangan, pergumulan hubungan dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan anggota keluarga yang lain, maupun dengan rekan-rekan sekerja, maupun juga kesehatan. Engkau menunjukkan kasih dan kemurahan-Mu. Kami tahu bahwa di dalam Tuhanlah kami bisa menaruh seluruh harap kami. Terima kasih, kami menyerahkan dan mengikat seluruh doa kami. Bersama-sama dengan doa yang Engkau ajarkan kepada para murid-Mu demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian dari perwakilan Komisi Pelaut.
zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Jalan hidup yang penuh kegagalan, puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah suci sudah mengalir di Kalvari. Biar zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, Yesus Kristus telah menebus kita dari belenggu dosa. Karena itu, marilah kita mengisi kemerdekaan dari dosa ini untuk hidup bagi Dia. Dia bangkit, aku hidup. Serupa gambarnya.
Untuk masuk dalam doa berkat, kami mengundang Pak Pendeta Petrus Ya. untuk ke dalam Baik. doa berkat. Rekan-rekan, kita akan masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang melimpahkan berkat kepada kami untuk kami bisa menikmati ibadah pada malam hari ini. Dan kiranya kasih serta kemurahan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Dia akan menyertai engkau, akan melimpahkan berkat dan kasih kemurahannya dalam hidupmu, kemanapun engkau pergi, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Allah kita yang oleh pertolongannya ibadah Paskah gabungan Komisi Maria Marta dan Komisi Pelaut boleh selesai. Atas nama Panitia Paskah gabungan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kiranya perjumpaan kita dengan Allah hari ini akan terus mendorong kita untuk semakin mengasihi Dia dan hidup hanya bagi Dia. Sekali lagi terima kasih untuk kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudara semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, dan selamat Paskah. Kita Amin. masuk dalam